Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai di akhir bulan Ramadan dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyul Ummi, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang ke-19 di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan tadabbur dari salah satu ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadabburi ayat ke-30 dari surah Al-Furqan di juz yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, menghajar, meninggalkan Al-Quranul Karim." Dan ini merupakan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat, sangat berkeinginan agar Al-Quran ini sampai kepada semua umat manusia, agar hidayah Islam tersebut dirasakan manisnya oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu saja yang namanya as-sira' bainal haqqi wal batil, pertentangan antara yang hak dengan yang batil, itu pasti akan selalu terjadi. Meskipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan agar hidayah ini sampai kepada hati-hati manusia, sampai kepada kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab pada waktu itu tentu saja. Akan tetapi sebagian di antara mereka, bahkan banyak dari tokoh-tokoh mereka, yang kemudian tidak mau untuk mendengarkan Al-Quran ini, bahkan berusaha untuk berpaling darinya, dan juga berusaha untuk memalingkan orang lain, membuat agar orang lain juga tidak mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun." Dan orang-orang kafir itu berkata, orang-orang musyrik itu berkata, "Janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan pada saat dibacakan Al-Quran kepada kalian, agar kalian mengalahkan mereka, mengalahkan umat Islam, mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mereka berupaya, mereka berusaha untuk menjauhkan manusia agar tidak mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu bahwasanya kapan mereka mendengarkan Al-Quran, maka besar kemungkinan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga mereka berusaha untuk memalingkan manusia agar tidak mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
para pendengar Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang kafir, maka mungkin kita masih bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang wajar karena mereka adalah orang-orang kafir, karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga mereka menghajar, meninggalkan Al-Quran tersebut. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika ternyata hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran itu terjadi pada kita umat Islam, terjadi pada diri kita dan kita tidak menyadarinya, bahwa ternyata kita juga telah memiliki persamaan dengan orang-orang musyrik tersebut, memiliki persamaan dengan orang-orang kafir tersebut, yaitu hajrul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Sehingga seorang ulama karismatik, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwasanya ada banyak bentuk hajrul Quran, ada banyak bentuk meninggalkan Al-Quran. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sebutkan 7 di antara yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di antara bentuk hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran itu, agar kita bisa menjauhinya, agar kita tidak termasuk di dalamnya, tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran tersebut, sebagaimana dulu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang meninggalkan, yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Adapun yang pertama adalah enggan mendengar dan menyimak Al-Quran. Enggan atau bahkan tidak mau mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quran. Ini merupakan di antara bentuk meninggalkan Al-Quran. Kita mengaku kita sebagai seorang Muslim, kita mengaku kita sebagai orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku bahwa pedoman kita adalah Al-Quran. Tapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang ternyata malas, enggan, bahkan tidak mau untuk mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quran. Bahkan sebagian menganggap bacaan Al-Quran tersebut sebagai sesuatu yang mengganggu, ya, sehingga dia tidak mau mendengarkannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita agar kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran ketika diperdengarkan kepada kita, agar kita menyimaknya dengan seksama, mendengarkannya dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah. Fastami'u, bukan fasma'u. Ada perbedaan antara fasma'u dengan fastami'u. Fasma'u kita sekedar mendengarkan begitu saja. Adapun fastami'u, mendengarkan dengan penuh tadabbur, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan di sini perintahnya adalah fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik, dengarkanlah dengan penuh seksama, wa ansitu la'allakum turhamun, dan diamlah. Ya, jangan kemudian kita mendengarkan bacaan Quran, ada orang yang sedang membaca Al-Quran di acara-acara misalnya, ya, biasanya dibuka dengan tilawatul Quran, dengan bacaan Al-Quran. Kemudian kita sebagai orang yang hadir, sebagai orang yang mendengarkan, malah asyik ngobrol dengan teman kita, malah asyik menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kalian mendengarkan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik dan diamlah. Ya, agar kenapa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, itu kita akan mendapatkan pahala ketika mendengarkannya dengan baik, dan juga mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan adatul hasr, innama, kalimat pembatasan, bahwasanya orang-orang beriman itu yang disebut dengan orang-orang beriman adalah mereka yang ketika diingatkan kepadanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati mereka akan bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah keimanannya dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda orang-orang beriman. Kita mengaku sebagai seorang muslim, kita mengaku sebagai orang yang beriman. Kita berpuasa karena kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu kepada kaum muslimin dan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan di sini kita mau membuktikan apakah kita termasuk orang-orang yang beriman ataukah tidak. Dan tandanya adalah ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, kita tersentuh, hati kita tersentuh, dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita asyik mendengarkannya. Ketika kita mendengarkannya dengan khusyuk, dengan seksama. Dan tidak mungkin kita dapatkan hal tersebut ketika kita menyebutkan diri kita dengan yang lainnya. Ketika kita justru ribut, ya, kita membuat kegaduhan ketika dibacakan ayat suci Al-Quran kepada kita. Kemudian pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang kedua dari meninggalkan Al-Quranul Karim adalah tidak mau membaca Al-Quran atau malas membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya, kalau misalnya ada kaum muslimin mengaku dirinya sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, tapi membaca Al-Quran pun tidak, atau mungkin membaca Al-Quran tapi sangat sedikit, sangat jarang, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Perlu dipertanyakan apakah kita benar-benar mencintai Allah, mencintai Nabi-Nya, mencintai Al-Qur'annya, ataukah tidak. Yang seharusnya kita membacanya justru meninggalkannya. Yang dimana membaca Al-Quran tersebut memiliki keutamaan yang sangat banyak. Memiliki fadail, keistimewaan yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahu biha hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa mim harfun, wa lam harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan bahwasanya alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Membaca alif, lam, mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman Al-Quran yang terdiri dari misalnya ada 600 huruf. Berarti dikali 10 kebaikan berarti ada 6.000 kebaikan. Kita membaca satu halaman Al-Quran sudah mendapatkan 6.000 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu juz 20 halaman ada sekitar 12.000, ya, 12.000 kebaikan. Bagaimana kalau kita mengkhatamkan 30 juz Al-Quran tersebut, betapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan terutama di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganjaran yang sangat banyak kepada kaum muslimin yang beribadah pada bulan yang suci ini, terutama membaca Al-Quran, di mana para sahabat
para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama terdahulu. Dan yang sekarang ini, mereka ketika masuk di dalam bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh. Mereka meluangkan waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran, untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 7 kali. Ada yang mengkhatamkannya sebanyak 10 kali. Setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam. Bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 30 kali. Setiap hari khatam, besok khatam lagi. 30 Ramadan, 30 kali khatam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang disebutkan di dalam banyak riwayat bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 60 kali di dalam bulan Ramadan. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Ya, bukan sesuatu yang mustahil. Belum lama ini ya, kami mendengarkan bahwa ada seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab. Di hari yang ke-11 bulan Ramadan, dia telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 21 kali. Artinya adalah ketika dia konsisten sampai di akhir bulan Ramadan, ketika Ramadan itu ada 30 hari, maka dia akan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran itu. Dia telah menyamai rekornya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kita ya sering mendengarkan bahwa ini para salaf, orang-orang terdahulu, para ulama, ya kita ini siapa, kita ini tidak mampu. Maka kita sebutkan sekarang ini bahwa orang sekarang ada yang seperti itu. Itu yang kami ketahui. Mungkin di luar sana juga ada orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali setiap harinya, sekali di siang harinya dan sekali di malam harinya. Bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Yang seharusnya menggugah semangat kita. Menggugah ya, rasa malas itu agar dihilangkan. Dan kita kembali bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Terutama di bulan yang suci ini. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tijaratan lan tabur, sebagai perdagangan yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, bersedekah secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Kita pada sejatinya, pada hakikatnya, ketika kita beribadah, kita sedang mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak merugi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga. Allah sebutkan bahwa surga itu merupakan barang dagangannya Allah. Allah akan memberikan kepada hambanya yang mampu membelinya. Seakan-akan hadis itu mengatakan, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, ini ada surga yang ditawarkan Allah kepada kalian. Siapa yang mau membeli surga ini? Nah sekarang dengan apa kita membeli surga itu? Di dalam ayat ini sudah Allah sebutkan dengan apa kita membeli surga itu. Salah satunya adalah dengan tilawatul Quran. Dengan membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Karena yang namanya perdagangan, di dunia ini kita banyak yang berdagang. Yang namanya perdagangan itu bisa menjanjikan keuntungan, bisa menjanjikan yang namanya kerugian. Ada potensi kita untung dalam perdagangan itu, ada potensi juga kita akan rugi. Namun
Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa perdagangan dengan Allah adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Kenapa disebut sebagai perdagangan yang tidak akan pernah merugi? Karena dengan usaha yang sedikit, dengan upaya yang tidak seberapa itu, dengan ibadah kita yang sedikit itu, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita dengan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang keindahannya tidak pernah kita saksikan, tidak pernah kita dengarkan, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati-hati kita. Sebuah kenikmatan yang luar biasa dibeli dengan ibadah yang tidak seberapa yang kita lakukan. Tentu saja dengan syarat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada ibadah yang kita lakukan dan tidak ikhlas, maka semuanya akan dikali nol. Tidak ada artinya. Haba'an mansura. Seperti debu yang berada di atas tanah kemudian datang angin yang kencang meniup debu tersebut, ya hilang. Adapun ketika kita mengerjakan ibadah, meskipun kecil, kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, Ibnul Mubarak mengatakan, rubba amalin sagir tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabir tusaggiruhu niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil namun kemudian bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar namun bernilai kecil karena niatnya. Sehingga ya dengan amalan-amalan kita yang mungkin tidak seberapa ini, kita berharap dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Terutama yang membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Syahrun unzila fihil Quran. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak beribadah dan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk hajarul Quran, meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau memahami dan mentadabburi makna ayat-ayat Al-Quran. Tidak mau mentadabburinya, tidak mau memahami apa isi kandungan dari Al-Quran yang kita baca itu. Baik, kita mungkin membaca Al-Quran dan itu baik, alhamdulillah. Tapi kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak sampai hanya kepada membacanya saja. Tapi kita harus berupaya, berusaha untuk mempelajari, untuk mengetahui apa makna, apa kandungan dari ayat-ayat yang kita baca tersebut. Karena Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun jin, itu merupakan petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi hamba-hamba yang bertakwa. Lalu bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk kalau kita tidak mengetahui apa maknanya, apa isinya, apa artinya, sehingga kita perlu untuk mentadabburinya. Dan mentadabburi Al-Quran merupakan perintah, merupakan keharusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, adalah kitab yang berkah, agar liyadabbaru ayatihi, agar mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mentadabburi maknanya, mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar mereka ingat, agar orang-orang yang punya akal itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ros TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat jelas bahwa Al-Quran Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk kita membacanya, tapi juga agar kita mentadabburi maknanya. Ya, kita perlu untuk sekali-kali atau kita meluangkan waktu, ada waktu-waktu yang khusus kita membaca Al-Quran dan kita juga mentadabburi maknanya. Kita membaca terjemahannya dan mentadabburi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat ini. Kalau dia adalah perintah,
Kita berusaha untuk melaksanakannya sebisa kita, semampu kita. Dia adalah larangan, kita meninggalkannya. Dia adalah berita, kita membenarkannya. Kita mentadaburi ayat-ayat tersebut, kita khusyuk. Sebagaimana Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, ya sering beliau kemudian meneteskan air mata menangis. Ya, ketika di dalam hadis, ya ketika Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai Abdullah, bacakan kepada saya Al-Quran. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, akra'u alaika wa alaika unzil. Bagaimana mungkin saya membacakan kepadamu wahai Rasulullah padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Kemudian kata Nabi SAW, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengarkannya dari orang lain. Dibacakan kepada beliau surah An-Nisa, kemudian sampai kepada ayat ya fa kaifa idza ji'na bika, bagaimana ketika kami mendatangkan mendatangkan umat-umat dan kamu sebagai syahid terhadap mereka. Waji'na bika ala haula'i syahida. Kemudian kata Rasulullah, hasbuk, cukup wahai Abdullah, cukup. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud melihat kepada Nabi SAW, ternyata beliau sudah menangis, beliau sudah berlinang air mata. Kenapa demikian? Karena beliau mendengarkannya dan mentadabburinya. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita hamba-hambanya. Kita membaca Al-Quran dan kita juga mentadabburinya, mentadabburi maknanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dan apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, atau apakah hati-hati mereka itu sudah tertutup? Artinya adalah bahwa ketika kita tidak mampu dan tidak mau untuk mentadabburi Al-Quran, itu menunjukkan bahwa hati kita ini tertutup. Hati kita ini sakit. Sehingga tidak mau untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabiat min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hati-hati kalian bersih, maka kalian tidak akan bosan dengan Al-Quran, tidak bosan untuk membacanya, tidak bosan untuk mentadabburinya. Namun ketika hati kita sakit, hati kita mati, hati kita ada penutupnya, ditutupi dengan dosa-dosa, ditutupi dengan noda-noda yang hitam karena dosa kita, maka hati tersebut akan terhalang untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita baca tapi membacanya begitu saja, sekedar lewat begitu saja, dan tidak mau untuk memahami. Dan tentu saja di antara faktor yang bisa membantu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami bahasa Arab. Ketika kita memahami bahasa Arab dengan baik, kita membaca Al-Quran, kita tidak perlu lagi untuk membaca terjemahannya. Kita membaca Al-Quran, kita sudah bisa langsung sekaligus mentadabburinya, membacanya sekaligus mentadabburinya. Kita paham apa yang kita baca tersebut, tanpa harus membaca terjemahannya yang juga memakan waktu. Sehingga ini menunjukkan urgensinya, pentingnya untuk kita ya senantiasa juga berusaha untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab ini, agar kita semakin mampu untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara bentuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, adalah tidak mengimani Al-Quran. Tidak mengimani Al-Quran, sementara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan iman kepada Al-Quran. Dia merupakan rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taghabun ayat 8, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir." Dan berimanlah kalian kepada Allah
kepada Rasulnya, kepada cahaya yang diturunkan kepadanya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dan yang dimaksud dengan An-Nur, dengan cahaya di dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Salah satu nama Al-Quran adalah An-Nur. Dia adalah cahaya. Dia adalah cahaya yang menerangi hati-hati yang sudah gelap dengan kemaksiatan. Dia adalah cahaya yang menerangi kesesatan. Dia adalah cahaya yang menerangi bumi kita ini. An-Nur, cahaya yang menerangi hati-hati yang gelap tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kepada setiap kaum muslimin agar beriman kepada Al-Quran tersebut. Kita beriman kepada Al-Quran pada banyak hal. Beriman bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Dia adalah firman Allah. Dia bukan makhluk. Kita beriman bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang tidak akan pernah berubah sampai di hari kemudian, sampai hari kiamat. Dia adalah kitab yang telah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapati pertentangan antara satu Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keasliannya, menjamin kemurniannya. Allah Subhanahu wa taala tentu saja menurunkan kitab bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menurunkan kitab kepada beberapa nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin keaslian, kemurnian dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena memang agama satu-satunya yang berlaku sampai di akhir zaman adalah agama Islam sebagai agama yang terakhir. Adapun agama-agama sebelumnya adalah agama yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau itu semuanya terhapus. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Sehingga karena ini merupakan sifat dari syariat Islam, maka Al-Qur'an yang menjadi petunjuknya, yang menjadi pedomannya harus terjaga keasliannya, harus terjamin kemurniannya, dan yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beriman bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan kebenaran dan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Kita beriman bahwasanya Al-Quranul Karim adalah pedoman bagi kita, petunjuk bagi kita. Dia merupakan sumber kebahagiaan, sumber kebahagiaan bagi kaum muslimin. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad tidak supaya kamu menjadi orang yang celaka, tidak. Justru sebaliknya menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita harus mengimani Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat 4, Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih. Jadi kebalikan dari iman kepada Al-Quran adalah kufur terhadap Al-Quran. Dan orang yang kufur terhadap Al-Quran diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan azab yang sangat pedih. Dan di ayat yang lain atau di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang mendengarkan Al-Quran ini, ya, tidak ada yang mendengarkan Al-Quran ini dari manusia ataupun dari jin,
dari Yahudi atau dari Nasrani, dia meninggal dunia dan tidak beriman kepada Al-Quran, maka kana min ashabin nar, maka dia akan termasuk penghuni neraka. Ya. Suatu ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dengan lembaran-lembaran Taurat di tangannya. Dia bawa lembaran Taurat itu kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini ada lembaran-lembaran Taurat. Kemudian Nabi mengatakan kalimat yang kita sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan Taurat ini dengan yang lebih baik, yaitu Al-Quran. Dan semua manusia yang mendengarkan tentang saya, yang hidup ya di zaman saya ini, tidak ada pilihan lain baginya kecuali ikut kepadaku dan beriman kepada Al-Quran. Kalau tidak, maka dia akan termasuk penghuni neraka. Ini adalah Al-Quran, harus kita imani sebagai kitab Allah, sebagai petunjuk, sebagai kitab yang tidak tergantikan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kelima, di antara bentuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Tidak mengamalkan Al-Quran. Kita mungkin membacanya, kita mungkin mentadabburinya, kita mungkin beriman dengan Al-Quran, tapi tidak sampai di situ saja. Kita wajib untuk mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Ada perintah Allah kita laksanakan, ada larangan Allah kita tinggalkan, ada kabar-kabar kita benarkan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, untuk mengamalkan isinya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan kitab ini, kitab yang kami turunkan ini, yang berkah ini, ikutilah dia dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberkahi, agar kalian dirahmati. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kita untuk mengikuti, dan mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti Al-Quran ini, petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menjadi orang-orang yang celaka. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara. "Lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima." Kalian tidak akan pernah celaka, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh terhadap keduanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, sunnahnya Nabi SAW. Ketika kita membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, memahami maknanya, maka kita wajib untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Sebagaimana Nabi kita SAW, di mana beliau merupakan Al-Quran berjalan. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Nabi SAW?" Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhul Quran." Al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, kenapa disebut dengan Al-Quran yang berjalan? Karena kehidupan beliau semuanya adalah cerminan dari Al-Quran itu. Mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Semua batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu semuanya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang diterjang. Sehingga Aisyah tidak perlu untuk menggambarkan akhlak beliau seperti ini. Cukup beliau mengatakan akhlak beliau adalah Al-Quran. Jika kalian membaca Al-Quran, maka itulah akhlaknya Nabi SAW. Bagaimana keteladanan beliau di dalam mengamalkan isi Al-Quran tersebut.
mengamalkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan orang-orang yang tidak mengamalkannya, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang akan celaka di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari Al-Qur'anku, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan dia nanti di hari kemudian, di hari kiamat, sebagai orang yang buta. Ini orang-orang yang meninggalkan petunjuk Allah, orang-orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Nanti ya di kehidupan dunia ini dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Apa maksud daripada kehidupan yang sempit itu? Bukan berarti kehidupannya akan melarat sebagai orang miskin, tidak. Akan tetapi dia akan merasakan ya kehidupan yang sempit, dadanya sempit, hatinya sempit. Dia memiliki rumah yang luas tapi perasaannya selalu sempit, hatinya merasa sempit, dan seterusnya. Yang Nabi SAW sebagai orang yang mengamalkan Al-Quran itu, ya dengan rumah yang sempit, tapi kata beliau, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah kebahagiaanku. Padahal dengan rumah yang sempit itu, ya beliau bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna. Berbeda dengan banyak orang-orang di luar sana yang jauh dari Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak berpedoman dengan Al-Quran. Mungkin dia memiliki fasilitas hidup yang luar biasa, akan tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki itu. Dia tidak merasakan manisnya kebahagiaan yang sempurna itu. Kenapa seperti itu? Karena dia jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di hari kemudian, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia sebagai orang yang buta. Maka dia akan mengatakan di hari kemudian, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkan saya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang buta seperti ini, padahal dulu saya di dunia melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu karena kamu telah melupakan ayat-ayat kami di dunia. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Di dunia dia meninggalkan ayat-ayat Allah, dia melupakan ayat-ayat Allah, maka di hari kiamat, di hari kemudian, di mana di hari itu tidak bermanfaat lagi harta kita, tidak bermanfaat lagi anak-anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Mereka kemudian akan dicampakkan, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan sebagai orang-orang yang buta, sebagai orang yang hina. Sehingga ketika kita masih ada kesempatan, ketika kita mendapatkan petunjuk, pencerahan, maka hendaknya kita untuk sadar dan berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Kemudian yang keenam adalah tidak berhukum dengan Al-Quran. Tidak berhukum dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 46. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan kitab Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Di ayat yang selanjutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul zalimun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kewajiban bagi kita kaum muslimin agar kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada Al-Quran.
Tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang kita, sebagai dustur kita, sebagai pedoman kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mengetahui mana yang maslahat bagi kita dan mana yang mafsadat. Allah yang paling tahu mana yang baik bagi kita dan mana yang buruk bagi kita, mana yang cocok bagi kita dan mana yang tidak cocok bagi kita. Adapun kita manusia, kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita adalah makhluk yang sangat terbatas. Hari ini kita membuat aturan, besok kita akan rubah lagi. Hari ini kita membuat aturan, besok kita rubah bahkan bertentangan dengan aturan yang sebelumnya. Karena kita tidak mengetahui mana kemaslahatan yang betul-betul maslahat dan mana yang tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah adalah Tuhan kita. Allah yang mengatur kita. Kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keridhaannya. Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi berbagai penyakit. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman saja, bukan hanya sebagai petunjuk saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tersebut juga sebagai syifa, sebagai obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran tersebut yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang beriman, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka kecuali kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diberkahi, sebagai sesuatu yang dirahmati, yang ada obat padanya. Obat terhadap apa? Obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kita ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian dan obat, obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kita ini. Dan tentu saja penyakit yang ada dalam dada kita banyak. Ada penyakit iri hati, dengki, ria, sombong, syirik, dan seterusnya. Ini semuanya diobati dengan Al-Quran tersebut. Kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati itu dengan Al-Quranul Karim. Apakah Al-Quran itu cuma obat untuk penyakit yang ada di dalam dada kita dan tidak cocok untuk menjadi obat yang ada pada fisik kita, pada jasad kita ini? Tentu saja tidak. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu juga menjadi obat terhadap penyakit-penyakit lahiriah kita, jasadiyah kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh para sahabat yang meruqyah orang lain dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan terhadap orang tersebut. Ya, kisah yang sangat terkenal ketika beberapa sahabat Nabi SAW dalam perjalanan, dalam rihlah, kemudian mereka kehabisan bekal dan singgah di sebuah kampung. Ya, mereka minta agar dijamu, tapi tidak ada yang mau menjamunya. Kemudian ya tiba-tiba pemimpin dari kampung tersebut tersengat binatang berbisa. Tidak ada tabib, tidak ada dokter di sana. Mereka pun akhirnya bertanya kepada tamu-tamu yang datang ini, kepada sahabat-sahabat Nabi SAW ini, mungkin ada di antara mereka yang dokter. Lalu kata salah seorang sahabat mengatakan, saya bisa mengobatinya. Dia pun mendatangi pemimpin suku tersebut dan meruqyahnya, membacakan Al-Quran kepadanya,
Dan biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesembuhan terhadap penyakit tersebut. Padahal ini merupakan bukan penyakit hati, tapi dia adalah penyakit jasad kita ini. Ya, penyakit organ tubuh kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memang adalah obat. Bukan cuma obat hati, tapi juga obat yang lain. Tapi kita harus yakin pada saat kita meruqyah diri kita sendiri, ya, kita mengobati diri kita sendiri atau mungkin meruqyah anak kita yang sedang sakit, kita harus yakin bahwasanya Al-Quran ini merupakan obat. Bukan kita sekadar membacanya saja, tapi kita membaca disertai dengan keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah obat, dan disertai dengan harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan terhadap penyakit ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka yang sembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia bermunajat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesembuhan. Begitu pula dengan kita. Tentu saja kita berobat juga dengan dokter sebagai wasilah, sebagai asbab. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita ketergantungan dengan obat-obatan tersebut. Kita ketergantungan dengan dokter, kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya Al-Quran ini merupakan syifa, dia merupakan obat. Sehingga kita meninggalkannya, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Sakit, langsung obat. Sakit, langsung dokter. Sakit, langsung rumah sakit. Kita tidak pernah mau untuk berupaya. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai salah satu asbab. Ya, asbab kesembuhan kita, asbab kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meninggalkan Al-Quran itu sebagai obat, maka kita telah termasuk di antara orang-orang yang hajurul Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjura, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang musyrik dahulu, yang terjadi terhadap orang-orang kafir dahulu. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui 7 di antara bentuk meninggalkan Al-Quran ini, maka kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai orang-orang yang mengaku diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah seharusnya untuk kita senantiasa kembali kepada Al-Quran, kembali untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran tersebut, agar kita menjadi hamba-hamba yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru, datangnya dari diri kami sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat nanti. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.